Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus yang berkenan menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekali lagi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tema renungan kita, dari dalam terpancar keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini mengarahkan kita kepada dua hal, yakni apa yang di dalam dan apa yang keluar atau di luar. Yang di dalam seringkali tidak terlihat, yang di luar itulah yang terlihat. Yang terlihat adalah perbuatan atau perilaku, ataupun perkataan yang kita dengar. Kalau begitu, apa yang di dalam? Itulah hal yang rohani, yang berkaitan dengan iman dan akal budi. Dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa yang di dalam atau inside itu adalah bicara tentang keberadaan atau being. Dan yang keluar atau yang outside itu bicara tentang action, tentang perbuatan ataupun doing. Sejak kitab Kejadian sudah dinyatakan bahwa keberadaan manusia pada akhirnya berdosa, mengalami kerusakan total. Inside-nya rusak, maka output-nya juga rusak. Dengan kata lain, sebagaimana Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin inside out-nya bagus dan bermutu, artinya apa yang keluar dari dalam itu bermutu, bagus, maka memang harus ada pemberesan. Kitab Kolose memberitahu bahwa kita harus menjadi manusia baru. Nah, pertanyaannya bagaimana menjadi manusia baru? Pertama, memiliki iman dan pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Itulah hal yang sangat mendasar bagaimana menjadi manusia baru. Beriman berarti percaya dan menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi. Dikatakan jangan beri ruang atau jangan beri kesempatan kepada dosa. Buanglah dosa dalam ayat 8. Tanggalkanlah manusia lama ayat 9. Ini adalah satu perubahan yang radikal, berbalik 180 derajat. Seringkali disebut dengan istilah lahir baru atau dilahirkan kembali secara rohani. Bahwa dahulu kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita dihidupkan secara rohani. Maka kita menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan baru melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini hal yang pertama. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang benar, yang tentu kita sebut sebagai pikiran Kristus. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Untuk dapat mengubah perilaku, maka mindset ataupun pola pikir seseorang harus mengalami pembaruan. Dan yang dapat mengubah mindset seseorang adalah firman Tuhan. Ini adalah sebuah proses. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebagaimana di dalam Roma pasal 12. Dari yang dulunya berpusat kepada manusia, sekarang berpusat kepada Tuhan. Maka ada istilah teosentris, hidup berpusat pada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani bukan lip service.
bukan untuk penampakan, supaya dipuji, supaya dilihat orang, maka perkataan harus dijaga. Tidak boleh lain di bibir, lain di hati. Memberi juga harus muncul dari hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan iman. Ada kekonsistenan antara perkataan dengan perbuatan. Tapi apa yang menjadi dasarnya? Bahwa seseorang harus memiliki pikiran ataupun pengetahuan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, memiliki komitmen untuk berbuat baik. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12, di sana ada 5K, ya. Dikatakan ada kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita harus mengingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 17 ayat 26. Artinya bahwa iman itu bukan untuk disimpan, bukan untuk didokumentasikan, tetapi harus dipublikasikan atau diaplikasikan, harus diterapkan. Semua akan diuji dalam keseharian kita. Sebab kita ini diibaratkan seperti surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Perlu diperhatikan bahwa Alkitab berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Demikian sebaliknya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tema kita diingatkan, supaya kita sungguh-sungguh bisa menghasilkan doing atau perbuatan action yang benar, maka harus memang dimulai dari cara pikir, pola pikir, pengetahuan yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan lebih produktif. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengingat, bahkan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.